Anda kembali bersama kami di pemirsa di program khusus Prabowo Gibran menuju Istana. Pemirsa, kita sudah lihat pada malam hari ini tentunya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan menerima sejumlah tamu delegasi di Istana dan juga nantinya akan makan malam bersama. Dan tidak hanya itu pemirsa, namun juga pada malam hari ini akan diinformasikan dan juga diumumkan bagaimana kemudian susunan dari kabinet dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa, sebelumnya juga kami sudah hadirkan tentunya informasi untuk Anda bahwa sudah ada sejumlah tamu delegasi yang sudah datang ke Istana dan juga tadi sudah disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Dan bahkan tadi sebelumnya juga kita ketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga sudah bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping, The Great Hall of the People atau Balai Agung. Dan untuk memantau bagaimana kemudian pertemuan agenda pada malam hari ini, kita juga akan langsung berbincang bersama dengan pengamat politik Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi Ahmad, selamat malam. Malam, Anggita. Baik. Mas Nyarwi, ini kita sangat menantikan tidak hanya agenda makan malam bersama yang dilakukan di Istana, tapi juga pengumuman dari susunan kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana melihatnya, Mas Nyarwi? Ya, yang pertama saya kira pengumuman ini menjadi momentum juga ya, Anggita, terkait khususnya untuk mengkonfirmasi ya spekulasi-spekulasi yang selama ini berkembang. Karena kan kalau dari daftar tokoh-tokoh lah ya yang diundang, mulai dari di Kertanegara, kemudian di Hambalang gitu ya, itu saya kira kan sudah pasti ada beberapa nama ya, dan 17 sekitar 17 orang itu kan nama-nama tokoh yang sudah pernah menjadi menteri ya, di era kabinetnya Presiden Jokowi. Beberapa nama-nama yang lain itu kan diproyeksikan misalnya menjadi menteri di posisi baru gitu ya. Dan juga termasuk wakil menteri. Tetapi semua nama-nama itu walaupun di media sosial ya kita menyaksikan ya daftar-daftar itu menduduki apa misalnya ya, dikabarkan misalnya Gus Muhaimin atau Caimin katanya kan salah satu Menko di Maritim misalnya itu contoh. Tapi kan itu baru isunya gitu ya. Nah soal keputusannya saya kira kan tetap saja itu presiden terpilih ya. Dan beserta timnya saya kira yang tetap memutuskan, dan pasti kan ada diskusi di internal ya di kalangan tim yang membantu Pak Prabowo juga di sana, Pak Prabowo Gibran. Nah di sana kan pasti ada ya des yang membidangi misalnya sektor ekonomi, kemudian juga di bidang-bidang hukum misalnya begitu, kemudian juga di bidang-bidang pembangunan, kesejahteraan sosial, infrastruktur dan lain-lain ya. Saya kira nama-nama itu akan terus digodok. Dan keputusannya tentu kita tunggu ya, bisa kita kalau yang dari yang berkembang kan kita dengar akan diumumkan malam ini. Tetapi balik lagi kan ada kemungkinan juga seandainya molor itu kan bisa juga kan tidak malam ini. Tetapi paling enggak kita menyaksikan ya Anggita, hari ini begitu dilantik gitu ya Presiden Prabowo kan langsung bekerja ya. Tadi misalnya sudah menerima beberapa tamu internasional yang saya kira itu wajar karena kan juga ketika dilantik gitu ya, para tokoh-tokoh perwakilan dari negara-negara sahabat yang itu lebih dari 25 kalau tidak salah itu kan mengirimkan undangan, mengirimkan utusan untuk menghadiri pelantikan, sekaligus juga bahkan ada pesan-pesan khusus yang disampaikan karena kita kan menyangkut ya positioning Indonesia gitu, baik dalam misalnya G20 gitu ya, termasuk juga dalam kerjasama ekonomi dan juga posisinya di geopolitik di Asia dan Asia Pasifik dan yang lain itu saya kira sangat krusial. Dan Pak Prabowo ini kan tipikal kalau kita lihat ya salah satu presiden yang tidak hanya concern gitu pada politik domestik ya terkait agenda-agenda pembangunan, pemberdayaan manusia, SDM dan lain-lain yang sudah sering disampaikan beliau gitu, termasuk yang disampaikan di masa kampanye dan terakhir-terakhir dalam berbagai acara itu undangan, tetapi kan juga sangat concern pada dinamika ya geopolitik internasional ya, apa yang terjadi di Timur Tengah dan juga saya kira kondisi-kondisi tekanan-tekanan ekonomi global dengan target yang kita dengar ya cukup ambisius ya, bahkan kalau bisa 8% misalnya pertumbuhan ekonomi, saya kira itu juga membutuhkan gitu ya upaya-upaya yang
sangat serius ya dari para tim yang nanti akan membantunya, termasuk juga dengan membangun kolaborasi peluang-peluang kerjasama dengan negara-negara yang mengalami yang punya potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus ya, walaupun misalnya mengalami potensi penurunan yang bagus, misalnya seperti India, termasuk juga kita dengar China ya, dan beberapa negara yang lain ya. Saya kira itu Agita. Oke, Mas Nyarwi, apakah ini mungkin artinya masih ada nama-nama yang juga hingga detik-detik atau menit-menit menjelang pengumuman ini masih terus digodok, atau memang kalau pandangan Mas Nyarwi yang sudah kemarin menjalani pembekalan ini sudah firm, sudah fix ini akan langsung diumumkan pada malam hari ini? Ya, Anggita, yang pertama sebagaimana dalam konstitusi itu kan penentuan ya formasi kabinet menteri maupun wakil menteri dan posisi yang di kementerian atau setara kementerian itu kan hak prerogatif presiden, dan itu kan tidak ada ya misalnya aturan prosedural yang mengatakan, misalnya sejauh yang saya pahami dari regulasi yang ada, yang saya tahu bahwa siapapun yang misalnya dilantik menjadi menteri atau wamen itu harus melalui sekian tahapan, misalnya contoh gitu ya, harus diaudisi, kedua misalnya harus mengikuti pembekalan, ketiga harus lulus ini, dan itu kan nggak ada. Ya, artinya apa? Artinya belum tentu juga ya dari semua nama yang kemarin diaudisi itu kemudian juga akan muncul, dan belum tentu juga nama-nama yang kemarin tidak tersorot oleh teman-teman media karena mungkin bisa jadi entah bertemunya pintu masuk dan keluarnya berbeda gitu, atau bahkan nama-nama itu tidak ditemui di tempat yang kemarin ditentukan, misalnya dari Kertanegara, Hambalang. Itu juga bisa aja itu diputuskan menduduki posisi tertentu, karena balik lagi ya keputusan melantik seseorang, pertimbangan untuk menentukan di posisi jabatan apa saja di kementerian itu sekali lagi kan hak prerogatif presiden, dan itu tentu saja otoritas kewenangan presiden yang sudah menerima mandat, presiden terpilih, apalagi presiden yang sudah dilantik ya, dia resmi menjabat ya, tadi kan sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan ya, sebagai presiden dan juga sebagai wakil presiden. Nah itu saya kira sangat mungkin kan dan terbuka sekali ya muncul nama-nama baru. Tetapi dalam konteks Pak Prabowo kemungkinan itu nama-nama itu seandainya ada, saya kira tidak banyak ya. Lebih banyak nama-nama yang sudah sering kita dengar itu. Oke, nama-nama yang tentunya sudah digodok setelah sekian hari kita sudah melihat bagaimana kemudian nama-nama ini mulai bermunculan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Mas Nyarwi, akan seperti apakah kemudian kabinet pemerintahan Prabowo Gibran dengan susunan nama-nama menteri dan juga wakil menteri ini? Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami pemirsa.